Maka kita ingatkan kepada mereka. Dan dalam penataan penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia, pertama saya minta agar proses perizinannya tidak berbelit-belit. Ini penting sekali. Pemirsa, kita sampai di penghujung acara. Buruh sudah ada lebih dulu daripada kapital atau uang. Uang baru ada setelah dihasilkan oleh buruh. Dan uang tidak akan ada kalau tidak ada buruh. Karena itu kita harus selalu mengingat betapa pentingnya buruh. Abraham Lincoln, Presiden Amerika. Sekarang Pak Fahmi Idris. Gimana Pak Fahmi menanggapi ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Karni yang saya hormati, saudara-saudara sekalian, pertama-tama saya ucapkan selamat Hari Buruh Internasional. Semoga saudara-saudara dari Serikat Pekerja bisa mengambil manfaat dengan diterimanya Hari Buruh sebagai hari libur nasional. Bung Karni, penolakan tenaga kerja asing itu bukan monopoli Indonesia. Pada awal abad 20, Australia menolak secara besar-besaran tenaga kerja asing yang kebetulan datang dari Cina. Sebagaimana kita ketahui di Australia, salah satu partai yang kuat adalah Partai Buruh. Partai Buruh itulah yang mengorganisir penolakan tenaga kerja asing. Dengan berbagai pertimbangan yang tentu berbeda dengan pertimbangan kita di sini. Tapi intinya adalah tenaga kerja asing ditolak. Dan pemerintah menyetujui itu. Akhirnya secara resmi Australia menolak tenaga kerja asing. Bung Karni, di kita pun juga begitu sebetulnya. Kita sangat berhati-hati sekali dengan adanya tenaga kerja asing. Karena kita tahu kesempatan kerja di Indonesia itu masih terbatas sekali. Salah satu cirinya adalah atau tandanya adalah TKI kita berangkat keluar, mencari kesempatan kerja di luar negeri. Karena di dalam negeri kesempatan kerja itu terbatas. Tiba-tiba masuk TKA. Maka berbagai pandangan, khususnya dari sebelah kiri saya ini, itu benar adanya. Artinya, ketika kesempatan kerja kita terbatas, untuk angkatan kerja kita saja terbatas, apalagi kalau ditambah sesaknya kesempatan kerja itu dengan datangnya angkatan kerja dari luar, khususnya angkatan kerja kasar, unskilled dan untrained. Sebetulnya, saudara sekalian, ini menurut pandangan dan hemat saya, persoalan ini biasa-biasa saja. Kalau ada sikap yang jelas, tegas dari pemerintah. Dan saya berharap, kelak kalaupun akan ditemukan jalan keluarnya, cobalah jangan melibatkan presiden. Seolah-olah kita tidak mampu menyelesaikan perkara ini. Perkara ini bukan kali pertama terjadi. Kita pernah juga mengalami hal yang serupa pada masa-masa yang lalu. Jadi di mana letak persoalan
dari persoalan ini. Dari arus masuknya tenaga kerja asing di Indonesia. Saya lihat beberapa rangkaian persoalannya. Pertama, kita tahu ini dikerjakan dengan istilah turnkey project. Pokoknya barang jadi, saya yang buat, saya serahkan. Tapi ada kewenangan dari pemerintah, khususnya Bappenas dahulu, memeriksa semua ketentuan yang ada di dalam turnkey project itu. Dan salah satu hal yang sudah menjadi titik api adalah masuknya tenaga kerja asing. Mestinya di saat itu pemerintah sudah menetapkan bahwa unsur atau masalah tenaga kerja asing yang dibawa dengan proyek turnkey ini dibatasi. Atau dikenakan berbagai ketentuan yang tidak memungkinkan tenaga kerja kita terhambat kesempatan kerjanya. Itu yang pertama. Yang kedua, seharusnya unsur penanaman modal, kementerian atau kantor penanaman modal itu sudah menetapkan. Ketika dia memeriksa penempatan tenaga kerja asing di Indonesia, dia sudah mengambil sikap. Bersikap bahwa ini bisa berbahaya dan siogianya atau harusnya ini ditiadakan. Kemudian juga imigrasi, siogianya sejak awal berdasarkan keterangan yang ada juga sudah membatasi di sana. Dan berbagai-bagai faktor lainnya yang menyebabkan tenaga kerja asing itu dengan bebas masuk ke Indonesia. Kita memang membutuhkan investasi. Kita memang membutuhkan proses dan prosedur investasi itu berjalan secara lancar. Tapi kita harus juga seiring dengan itu menyelamatkan kesempatan kerja buat angkatan kerja di Indonesia. Jadi jangan karena kita butuh investasi maka segala hal kita bebaskan. Itu tidak baik. Bung Karni dan saudara-saudara sekalian, biasanya di dunia perburuhan ini ada titik api yang selalu menjadi persoalan besar di Indonesia. Yang pertama PHK, itu jadi titik api yang pertama. Yang kedua tingkat upah. Dan yang ketiga adalah outsourcing. Sekarang ada yang keempat, TKA. TKA merupakan titik api yang kalau tidak diselesaikan dengan bijak, dia akan berkembang dan akan merugikan berbagai pihak. Maka itu Bung Karni, kalau kita tanya, di mana pola penyelesaian masalah ini? Tadi sudah disebut oleh berbagai pihak. Pada tingkat pengawasan yang intensif terhadap TKA tersebut. Jadi seharusnya pemerintah mengorganisir, ada satu tim pengawasan yang terdiri dari unsur Kementerian Tenaga Kerja, unsur imigrasi, unsur pemerintah daerah, unsur keamanan, dalam hal ini polisi, dan unsur dari kantor penanaman modal. Ini satu pihak, unsur pemerintah. Unsur non-pemerintah adalah serikat buruh, serikat pekerja, yang paling paham betul persoalan TKA ini di daerah-daerah. Dan yang kedua, unsur pengusaha, Kadin atau Apindo. Dan kalau unsur-unsur ini dibentuk menjadi satu tim pengawas yang aktif bekerja, melakukan pemeriksaan pada seluruh pusat-pusat di mana TKA itu berada, dan langsung merumuskan dan langsung mengambil keputusan. Tentu dengan prosedur tertentu, dan keputusan itu harus diumumkan. Jangan berbagai hal yang tadi dilaporkan oleh teman-teman serikat buruh dari Sulawesi Tengah, Konawe, tidak ada langkah penyelesaiannya. Nah, ini tidak baik. Dan memang banyak sekali berbagai-bagai hal dilakukan atau diusulkan untuk dilakukan tindakan, tapi tidak ada tindakan apapun.
Walaupun tadi dijelaskan sudah sekian ratus yang ditindak, yang dideportasi dan sebagainya. Kita tidak tahu itu peristiwa tahun berapa atau limbahan dari tahun berapa dan sebagainya dan sebagainya. Jadi saya percaya bahwa ini dari aspek kesempatan kerja, para buruh mengalami situasi terancam. Terancam kesempatan kerjanya yang sudah terbatas. Pengangguran sudah masih 5,50%. Sekitar 7 juta lebih kurang. Angka pengangguran. Jadi kalau kita tidak seksama dan bijak mengatasi hal ini, maka angka itu akan naik. Dan sebagaimana kita ketahui, pengangguran adalah unsur kemiskinan. Dan kemiskinan itu unsur ketidaksejahteraan. Dan itu bisa dinilai sebagai kegagalan pemerintah. Jadi menurut saya kita bersama-sama, pandangan dari berbagai pihak yang tajam-tajam tadi, menurut saya itu benar. Kita berpikir karena kita ada. Itu kata René Descartes, cogito ergo sum. Jadi memang masalahnya ada. Ada di tengah-tengah kita. Jadi jangan diabaikan. Jangan bertindak setengah-setengah. Segera lakukan. Follow up dari Perpres ini akan dikeluarkan Permen atau Kepmen dan sebagainya. Sebelum itu keluar, tindakan sudah bisa dilakukan. Jadi menurut saya, teman-teman dari Serikat Pekerja, para presiden ini ambil inisiatif. Membentuk tim pengawasan. Dan pemerintah juga ambil inisiatif membentuk tim pengawasan itu. Dan ini dibiayai oleh pemerintah, oleh anggaran pemerintah. Karena hanya dengan cara itu kita bisa meredam, menekan gejolak negatif dari keberadaan tenaga kerja asing. Tadi diceritakan oleh teman-teman Serikat Pekerja dari Konawe, dari Sulawesi Tengah. Itu sesuatu yang memprihatinkan sekali. Bahwa justru kesempatan kerja pada level buruh kasar sudah diambil alih oleh mereka. Sehingga semakin kecillah kesempatan kerja yang ada, yang bisa dikerjakan oleh angkatan kerja kita. Tidak benar kalau dikatakan kita tidak memiliki tukang las yang cukup. Tidak benar. Saya bisa bantah itu dengan bukti kita mempunyai lembaga pelatihan tukang las. Seperti dikatakan tadi oleh saudara Meing, bahkan kita sudah mampu mengelas di bawah laut. Mampu kita. Masalah sekitar 3-6 bulan untuk melatihnya. Atau dengan kata lain, sejak sekarang kita meminta lembaga itu untuk meningkatkan jumlah para pengelas yang profesional. Dan itu sangat mungkin sekali. Jadi tidak ada masalah atau tidak benar dikatakan bahwa angkatan kerja kita, buruh kita tidak kompeten. Kalau tidak dilatih tentu saja tidak kompeten. Mereka pun juga banyak yang tidak kompeten. Mereka masuk, mereka bekerja karena berbagai-bagai pertimbangan. Tadi dikatakan mereka sangat jumawa, sangat sombong. Karena mereka tahu, mereka datang kemari karena dianggap Indonesia tidak mempunyai dana yang cukup untuk membangun. Indonesia dianggap negara miskin. Jadi kesombongan mereka karena ada data itu. Dan mereka tidak pernah terbantahkan keberadaannya di tempat-tempat kerja di mana mereka berada. Jadi saudara-saudara sekalian, khususnya saudara-saudara dari Serikat Buruh, ambillah sikap. Bukan demo, saya setuju itu. Demo sekali-sekali boleh. Dalam hal ini bukan demo yang kita butuhkan. Kesempatan kerja dari unsur sebelah kiri saya, unsur sebelah kanan saya. Coba saudara-saudara berkumpul, tentukan sikap, melakukan pengawasan. Kemudian pemerintah segera mungkinlah bentuk juga tim pengawasan dan digabung antara unsur pemerintah dengan unsur non pemerintah, Serikat Buruh dan Kadin atau Apindo.
Hanya dengan cara ini kita bisa menekan problematik yang ada dengan masuknya TKA ke Indonesia. Kalau tidak, akan repot. Pansus sudah diambil inisiatif oleh saudara Fadli dan teman-teman. Dan kemungkinan kalau saya lihat bisa jadi. Walaupun saya tidak melihat hal itu terlalu penting dibanding dengan pengawasan. Jadi solusinya adalah pengawasan yang terorganisir, yang tersistematisir, yang dibiayai oleh pemerintah, dan itu merupakan gabungan unsur pemerintah dan non-pemerintah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekarang Pak Yusril Iza Mahendra. Terima kasih Pak Karni. Walaupun tadi siang saya hadir dalam demo berbagai serikat buruh di depan Istana Merdeka, dan saya didaulat untuk berorasi sehubungan dengan permintaan kawan-kawan serikat buruh agar membantu mereka menguji Perpres nomor 20 tahun 2018 ini ke Mahkamah Konstitusi. Namun dari pembicaraan diskusi kita malam ini, saya melihat sesungguhnya ada hal yang jauh lebih mendasar daripada sekedar persoalan Perpres 20 2018 dan persoalan pengujian materialnya ke Mahkamah Agung. Apa yang kita diskusikan malam ini sesungguhnya adalah satu cerminan bahwa dalam membangun bangsa dan negara ini, kita belum sungguh-sungguh melaksanakan apa yang dimanatkan oleh konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945. Guidance kita dalam membangun segala hal, itu jelas dalam pembukaan UUD 45 yang menyatakan bahwa tujuan kita mendirikan negara ini adalah untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Artinya secara filosofis siapapun yang menjadi penyelenggara negara, dia harus memiliki satu komitmen pemihakan kepada bangsa dan pemihakan kepada negaranya. Jadi bukan kita membangun negara, kita jadi penyelenggara negara, melayani kepentingan asing dan mengabaikan kepentingan bangsa sendiri. Itu secara filosofis bertentangan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 sendiri. Kemudian dalam pasal 27 ayat 2 UUD 45 itu tegas dikatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak sesuai untuk kemanusiaan. Jadi memang tugas negara menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya. Sekarang guidance yang ada di dalam konstitusi itu tidak kita laksanakan secara komprehensif, ya. Tapi kemudian sangat sumir diatur di dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Ada 193 pasal Undang-Undang 13 2003 itu, tapi hanya 7 pasal mengatur tenaga kerja asing. Di dalam bab 8 judulnya penggunaan tenaga kerja asing. Dan yang lebih berbahaya lagi, dari 7 pasal itu, hanya mengatur hal-hal pokok-pokoknya saja. 4 poin diperintahkan untuk diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri. 1 dengan peraturan pemerintah, dan 1 dengan peraturan presiden. Padahal kalau kita menyadari bahwa kita ingin kedaulatan rakyat itu terimplementasi dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan bangsa dan negara, undang-undang itu kita buat agak lebih lengkap dan agak lebih detail. Seperti di dalam ketentuan di dalam bab 8 tentang Undang-Undang Tenaga Kerja ini, dikatakan bahwa ketentuan penggunaan tenaga kerja asing dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja pendamping diatur dengan peraturan presiden. Artinya bagaimana kita menempatkan tenaga kerja asing, itu tidak ada guidance-nya di dalam undang-undang ini.
seluruhnya diserahkan kepada peraturan presiden. Kalau presiden itu seorang negarawan yang punya komitmen yang teguh kepada bangsa dan negaranya, tentu dia akan sadar bahwa segala kebijakan yang dia buat adalah demi untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, dan dia sadar bahwa kebijakan ketenagakerjaan adalah negara harus menjamin lapangan kerja bagi setiap warga negara seperti disebutkan dalam pasal 27 ayat 2 UUD 45. Tapi kalau presiden itu lemah, apalagi kalau presiden itu hanya boneka asing, maka presiden dengan mudah akan dikendalikan oleh kepentingan pemilik modal untuk kepentingan mereka, dan negara kita pelan-pelan akan jatuh seperti negara terjajah kedudukannya. Saya tidak menyebut siapa presiden. Bisa saja presidennya Bang Fahmi Idris, bisa saya, bisa Pak Fadlizon, atau siapapun. Ada presiden yang kuat, ada presiden lemah. Dan kalau presiden itu lemah, maka dia dengan mudah akan diintervensi oleh kekuatan-kekuatan asing untuk menjamin kepentingan mereka sendiri. Dan sekarang kita lihat ketika kita dalam kesulitan ekonomi, karena dalam 4 tahun terakhir ini pertumbuhan ekonomi kita tidak pernah mencapai target, bahkan jauh turun dibandingkan dengan pemerintah Pak SBY sebelumnya, dan para ekonom tahu ya terjadi minus sekian persen dari pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada pengangguran dan meningkatnya kemiskinan pada sekian ratus ribu penduduk dan warga negara kita. Jadi kita kemudian membuat peraturan seperti ini, mengambang peraturannya. Hal yang sudah mudah dipermudah lagi. Memang ini sudah ada sebelumnya. Seperti tadi sudah disinggung bahwa tidak perlu lagi ada kemampuan berbahasa Indonesia lalu kemudian dilunakkan aturan-aturannya. Kemudian yang sudah mudah dipermudah lagi dengan peraturan presiden ini. Dan peraturan presiden ini tidak hanya spesifik menyangkut tenaga kerjanya, tapi juga prosedur penempatan atau masuknya tenaga kerja. Karena itu ini di samping mengatur ketentuan-ketentuan pelaksana dari Undang-Undang Tenaga Kerja, tapi juga mengatur undang-undang pelaksana dari Undang-Undang 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Yang lebih mudah, tambah dibikin mudah lagi, dan menimbulkan persoalan-persoalan baru bagi bangsa kita. Khususnya memang investasi kita perlu, semua mengatakan kita perlu investasi. Dulu-dulunya apa tidak ada investasi? Ada investasi. Saya ditanya oleh Menaker Pak Hanif, ya, apakah ketika abang jadi menteri tidak ada TKA? Sebelah saya ini ketika saya jadi menteri, Bang Fahmi ini menteri tenaga kerjanya. Ya. Sering kami berdiskusi dengan beliau, kadang-kadang bercanda dengan beliau. Ya, saya waktu itu perokok berat. Bang Fahmi ini selalu marah sama saya kalau saya merokok. Saya bilang, Bang, abang kan menteri tenaga kerja. Orang merokok ini beri kesempatan kerja. Mulai petani tembakau sampai tukang baca talqin di kuburan. Ya, karena gara-gara merokok ini itu. Bang Fahmi mesti kan bercanda-bercanda. Sampai soal-soal yang serius kita bicarakan dengan beliau. Jadi, pada waktu itu, kita buka tenaga kerja. Dari awal merdeka pun sudah ada tenaga kerja asing. Tapi dibatasi hanya kepada level manajemen dan level tenaga ahli. Jadi jangan dikatakan, kenapa kita protes ada tenaga kerja tidak ahli, tenaga kerja kasar. Orang Indonesia juga banyak kerja di Malaysia, banyak kerja di Hong Kong, banyak kerja di Makau. Masalahnya karena mereka butuh tenaga kerja kita. Kita tidak butuh tenaga kerja asing untuk mengerjakan hal-hal yang kasar seperti itu. Jadi persoalan kebutuhan saja. Ya, orang Malaysia mungkin sudah tidak mau lagi jadi pembantu rumah tangga, tidak mau lagi jadi pelayan restoran. Dibuka kesempatan bagi orang asing. Mungkin orang Hong Kong juga tidak mau lagi seperti itu. Jadi ini persoalan kebutuhan negara-negara yang berbeda sebenarnya. Jadi bukan persoalannya orang asing beri kesempatan kita kerja, kok kita nggak setuju orang asing masuk ke sini. Nah persoalannya sekarang, pemerintah Tiongkok ini tanamkan modal bukan sekedar turnkey project seperti yang tadi disinggung oleh Bang Fahmi. Seperti misalnya bikin jembatan, buat tenaga kerja jadi pulang. Tapi
justru terjadi di sektor-sektor lain, terutama di sektor pertambangan yang sangat mengkhawatirkan kita semua. Lokasi tambang itu jauh, dalam hutan, di pegunungan, jauh dari penduduk. Mereka membuat satu koloni di situ, ribuan orang bekerja di situ. Apakah kita tidak pernah sadar? Tiongkok itu negara wajib militer. Negara wajib militer itu selama umur 18 sampai 23 tahun, semua orang wajib militer. Artinya semua orang yang datang ke sini praktis tentara. Atau paling tidak mantan tentara. Mantan wajib militer. Jadi kita sebenarnya melihat persoalan-persoalan negara kita ini bukan dari satu sektor yang kecil. Soal tenaga kerja, investasi, perlunya kita pada investasi untuk pertumbuhan ekonomi, tapi juga harus mempertimbangkan aspek yang jauh lebih fundamental, yaitu kedaulatan negara kita dan utuhnya negara kesatuan Republik Indonesia. Kita seperti membuka pintu, orang masuk ke dalam, ya. Bisa saja satu ketika mereka melakukan sesuatu, kita menjadi tidak berdaya, bisa kita terpecah belah bangsa dan negara kita ini. Jadi pada hemat saya, harus kita renungkan dalam-dalam sebenarnya makna yang dipesankan oleh konstitusi. Ketika kita menyusun undang-undang, harus lebih detail. Jangan kita memberikan cek kosong kepada presiden. Jangan kita memberikan cek kosong kepada menteri. Bayangkan 7 pasal undang-undang tenaga kerja mengenai bab tentang penggunaan tenaga kerja asing, 4 poin diserahkan kepada peraturan menteri, 1 peraturan pemerintah, 1 peraturan presiden. Guideline-nya sangat sumir. Artinya bisa atur mau-maunya sendiri. Nah, di sini saya kira menjadi kewajiban kita bersama untuk membenahi negara kita ini lebih baik, ya, ke depan supaya tidak terulang hal-hal seperti ini. Saya kira cukup. Kalaupun tadi Udah jam 12 ya. Cukup. Bukan ada kalaupun tadi protes. Ada Pak Saidi dulu kalaupun tadi lewat kita menit, ada protes. di Anda yang paling panjang. Iya, dia bukan. Iya, Menteri Tenaga Kerjanya tidak selalu harus disampaikan undang-undang itu kepada Menkumham. Iya. Saya jadi Menteri Hukum dan HAM. Betul. Ya. Tapi undang-undang ini dibikin oleh Yaakob Nawawiya. Saya kira diterusin Pak Yusril. Bapaknya beliau. Atau udah selesai? Dan tidak selalu itu, kadang-kadang Menkumham itu dipotong sama sekali, lewat sama sekali. Dan itu sering terjadi. Idealnya memang semua hukum lewat Menkumham. Itu baru ada 2004. Setelah adanya Undang-Undang Nomor 10 2004. Baru ada aturan itu. Itu saya yang bikin Undang-Undang 10 2004. Ini Undang-Undang 2003. Sebelum segala sesuatunya lewat Menkumham. Semua harus lo pahami soal itu. Nah, tadi saya katakan, buruh-buruh yang demo tadi, semua teriak, cabut Perpres 20 2018 ini. Minta kepada Presiden cabut. Saya kira kecil kemungkinan Presiden akan mencabut ini. Maka saya pikir perlawanan harus dilakukan secara intelektual. Ajukan ke Mahkamah Agung. Walaupun sayangnya Mahkamah Agung kita tidak seperti MK. MK itu sidang terbuka, kita bisa debat. Mahkamah Agung ini menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Terhadap undang-undang itu seperti memeriksa perkara kasasi. Kirimkan permohonan, nggak ada debat, nggak ada apa, tiba-tiba sudah ada putusan, dan kita kaget lihat putusannya. Ya saya kira sekali ini, karena ini menyangkut kepentingan bangsa dan negara yang lebih luas, ya, mudah-mudahan Mahkamah Agung objektif, bebas dari tekanan pihak manapun juga, dan saya sebagai kuasa hukum dari KSPI Pak Said Iqbal ini akan menempuh jalur hukum yang benar, dan tidak ada kolusi, jamin saya, tidak ada neko-neko, tapi saya berharap pemerintah juga tidak melakukan tekanan-tekanan kepada Mahkamah Agung supaya betul-betul ini fair dan kita tunggu apa putusan Mahkamah Agung nanti. Terima kasih. Baik. Sebelum acara saya tutup, saya mau perkenalkan dulu 2 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta yang memenangkan ketika kami mengadakan
pertemuan atau jumpa mahasiswa dengan judul Indonesia Lawyers Club di mata publik. Dua ini bertanya dengan bagus, maka dapat hadiah untuk berangkat ke Jakarta, ikut nonton ILC, nginap di Borobudur, dan besok balik. Saya namanya Faisal Hakim, berdiri Faisal, sama Nopi Putriana Dewi. Sedikit saya minta, apa kesan Anda setelah menonton? Terima kasih Pak Karni. Terima kasih hadirin sekalian. Saya mau berterima kasih kepada tim TV One karena sudah memberikan kami kesempatan yang luar biasa ini untuk hadir langsung di forum ini. Jadi menurut kami forum ini tuh bukan sekedar forum diskusi, tapi sudah jadi public space atau ruang publik gitu, seperti itu. Jadi ruang di mana publik bisa mengekspresikan ide dan gagasan seluas-luasnya tanpa dibatasi. Dan harapan kami ILC bisa tetap pada standar ini untuk jadi tumbuh kembang demokrasi yang baik bagi Indonesia. Sekali lagi terima kasih Pak Karni, tim kru TV One atas kesempatan yang diberikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nopi mau nambahin atau cukup? Baik, pemirsa, ternyata semuanya menganggap bahwa kesempatan kerja itu sangat penting bagi warga kita atau warga Indonesia. Maka kalau menurut saya itu adalah hak dasar dari manusia. Karena itu bagi saya kesempatan kerja itu, saya akan mengutip bahwa menurut Cicero, undang-undang tertinggi dari sebuah negara adalah keselamatan dan kesejahteraan dari rakyatnya. Dan itu juga saya kira inti dari Undang-Undang Dasar kita dalam pembukaannya, yang menekankan tujuan kita bernegara itu untuk kesejahteraan rakyat. Alam semesta tidak punya kewajiban untuk menjamin hidup manusia manapun. Tapi alam semesta berkewajiban menyiapkan kesempatan kerja bagi semua manusia. Itu kata pengusaha terkaya dalam sejarah Amerika, Rockefeller. Kita ketemu LC yang akan datang.